Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Nah, gaya antar molekul ini penting untuk kita pelajari karena mempengaruhi sifat-sifat fisik zat. Contohnya, mempengaruhi wujud zat titik didih dan titik lelehnya. Yang harus kita ingat adalah gaya antar molekul ini tidak sama dengan ikatan kimia, misalnya ikatan ion dan ikatan kovalen, di mana ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul seperti yang sudah disebutkan di awal merupakan gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul. Contohnya, ikatan atau tarik-menarik antara hidrogen dan oksigen di dalam molekul H2O merupakan ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Nah, sedangkan gaya tarik-menarik antara hidrogen pada suatu molekul H2O dengan oksigen pada molekul H2O yang lain merupakan gaya antar molekul. Jadi jelas ya bahwa ikatan kimia merupakan ikatan dalam suatu molekul. Sedangkan yang akan kita bahas adalah gaya atau tarik-menarik yang terjadi antara suatu molekul dengan molekul lainnya. Nah, gaya antar molekul ini terdiri dari gaya dipol-dipol, gaya ion-dipol, gaya London atau dispersi, dan ikatan hidrogen, di mana gaya dipol dan gaya London kemudian dianggap sebagai satu jenis gaya, yaitu gaya van der Waals. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik elektrostatik antar molekul polar yang memiliki kutub positif parsial dan negatif parsial, di mana ujung positif satu molekul tertarik ke ujung negatif molekul lainnya, seperti pada molekul HCl atau air, yang memengaruhi sifat fisik seperti titik didih dan lebih kuat dari gaya London namun lebih lemah dari ikatan hidrogen. Contohnya adalah gaya dipol yang terjadi antar molekul HCl. Nah, molekul HCl merupakan molekul polar di mana atom Cl merupakan kutub parsial negatif dan atom hidrogen merupakan kutub parsial positif. Nah, dalam hal ini, hidrogen dalam suatu molekul HCl akan tarik-menarik atau mengalami gaya dipol-dipol dengan Cl dari molekul HCl yang lainnya, seperti yang ditampilkan pada ilustrasi gambar ini. Gaya dipol-dipol akan mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu senyawa seperti titik leleh dan titik didih, di mana semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol akan semakin kuat sehingga sifat-sifat dosisnya relatif lebih tinggi. Gaya antar molekul yang kedua adalah gaya ion dipol. Gaya ion dipol ini merupakan gaya tarik elektrostatik antara ion bermuatan penuh dan molekul polar memiliki dipol yang sangat penting dalam larutan, di mana senyawa ionik larut dalam pelarut polar seperti NaCl dalam air. Kation akan ketarik pada ujung negatif molekul polar, sedangkan anion tertarik pada ujung positif, membantu melarutkan garam ionik dan membentuk proses yang disebut solvasi atau hidrasi. Poin kunci gaya ion dipol terjadi antara ion, anion atau kation dan molekul polar dengan sifat interaksi elektrostatik mirip ikatan ionik tapi lebih lemah karena molekul polar hanya memiliki muatan parsial. Dengan contoh, ion Na+ dari NaCl tertarik pada atom oksigen dengan sisi negatif molekul air, sementara ion Cl- tertarik pada atom hidrogen atau sisi positif. Dengan faktor kekuatan dipengaruhi oleh besar muatan ion dan kekuatan dipol molekul pelarut serta ukuran ion,
ion kecil lebih kuat. Dengan pentingnya memungkinkan pelarutan senyawa ionik dalam pelarut polar seperti garam dalam air, karena gaya ini mampu memisahkan ion-ion dari kisi kristalnya. Contohnya, ion Na+ akan mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen yang terdapat pada molekul H2O, di mana dalam molekul H2O, oksigen merupakan ujung parsial negatif, sedangkan pada ion imin akan mengalami gaya tarik-menarik dengan hidrogen yang terdapat pada H2O, di mana hidrogen dalam molekul H2O merupakan ujung parsial positif. Gaya antar molekul yang ketiga adalah gaya London atau disebut dengan gaya dispersi. Gaya London ini merupakan gaya tarik lemah yang disebabkan oleh adanya dipol imbas sesaat. Nah, gaya ini dapat terjadi pada antar molekul nonpolar dengan nonpolar atau antar molekul nonpolar dengan polar. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dipol imbalan sesaat? Dipol imbalan sesaat berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan elektron dalam orbital. Pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga mempunyai suatu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan sisi yang lain atau dipol sesaat. Kondisi inilah yang disebut dengan dipol sesaat, yang dapat digambarkan dengan berikut. Berikut adanya dipol sesaat ini menyebabkan molekul yang bersifat nonpolar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengibas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat dengan dipol terimbas. Gaya antar molekul yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul ikatan hidrogen, gaya tarik-menarik elektrostatik yang kuat antara atom hidrogen yang terikat pada atom sangat elektronegatif, yaitu FO atau N dari suatu molekul, dengan pasangan elektron bebas pada atom elektronegatif, yaitu FO atau N dari molekul lain. Ini bukan ikatan kovalen tetapi gaya antar molekul yang sangat kuat yang menyebabkan senyawa seperti air, amonia, dan hidrogen fluorida memiliki titik didih dan leleh yang jauh lebih tinggi daripada senyawa sejenis lainnya. Dengan mekanisme terbentuknya ikatan hidrogen, yang pertama yaitu syarat utama, atom H harus terikat kovalen langsung dengan NO atau F yang sangat elektronegatif dalam molekulnya sendiri. Yang kedua, tarikan dipol-dipol kuat. Karena elektronegativitas tinggi, ikatan HN, HO atau HF sangat polar, menghasilkan muatan parsial positif pada H dan muatan parsial negatif pada NO atau F. Yang terakhir ada interaksi. Atom H yang muatan parsial positif dari satu molekul akan tertarik kuat ke pasangan elektron bebas pada atom N, O atau F yang parsial negatif dari molekul tetangga. Contohnya, ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen dari suatu molekul H2O dengan oksigen dari molekul H2O yang lainnya. Nah, ikatan hidrogen ini lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol dan gaya London. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.